Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat untuk Nabi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salawat dan salam tak terhingga kira curahnya kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga salawat dan salam senantiasa menyertai beliau, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Kami akan sarankan kalian tonton terlebih dahulu video kami sebelumnya seputar kisah perjalanan Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj agar bisa lebih nyambung dengan video kali ini. Sekarang kita mulai langsung kepada hikmah yang pertama, yaitu pentingnya menjaga sholat 5 waktu atau sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, yang berarti, peliharalah semua sholatmu, dan khususnya sholat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara seorang manusia dan kekufuran dan syirik adalah meninggalkan sholat. Hadis ini menekankan betapa kritisnya sholat dalam membedakan antara keimanan dan kekufuran. Salat adalah momen di mana seorang hamba berkomunikasi langsung dengan penciptanya, meninggalkan kesibukan dunia sejenak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga salat, kita menjaga hubungan dengan Allah, yang mana hal ini akan membawa dampak besar pada semua aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita menghadapi setiap tantangan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga sholat kita, menjalankannya tepat waktu dan dengan khusyuk. Ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan spiritual yang memperkuat jiwa dan membimbing kita di jalan yang benar. Sekarang kita lanjut ke hikmah yang kedua, yaitu mengajarkan bersikap tawadu atau rendah hati. Dalam kisah luar biasa Isra Mi'raj yang tercantum di awal surat Al-Isra, Nabi Muhammad dijuluki dengan gelar Abdun, yang berarti hamba. Penyebutan ini bukan sekedar pilihan kata, tetapi menggambarkan sebuah penghormatan yang luar biasa atas status kehambaan di hadapan Allah. Asal-usul dari gelar Abdun ini dimulai saat Nabi Muhammad diberi kesempatan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memilih antara menjadi nabi yang juga raja atau nabi yang juga hamba. Dengan penuh kehikmatan, Nabi memilih untuk menjadi hamba yang setia kepada Tuhannya. Keputusan ini menegaskan bahwa kehambaan adalah status yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sunnah Nabi, kita mendapatkan pelajaran tentang keutamaan tawadu melalui banyak hadis. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu semua harus tawadu, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menindas yang lain. Tawadu bukan hanya membuat kita lebih dekat dengan Allah, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Sikap rendah hati membantu kita untuk mendengarkan lebih baik, memahami situasi orang lain, dan memperkuat komunikasi kita. Baik, sekarang kita akan lanjut ke hikmah yang ketiga, yaitu makanlah makanan dan minuman yang baik dan halal. Ketika Nabi Muhammad diberi pilihan antara air susu dan khamr atau anggur saat Mi'raj, Nabi memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, engkau telah diberi hadiah kesucian. Ini adalah isyarat bahwa Islam adalah agama yang suci. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Dalam ayat ini,
kita diajak untuk selalu memilih makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan makanan tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan spiritual kita. Dari sisi hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik." Hadis ini menggarisbawahi bahwa apa yang kita konsumsi harus memenuhi kriteria kebaikan, karena hal ini akan mempengaruhi ibadah dan doa kita kepada Allah. Makanan yang baik adalah makanan yang halal, tidak diragukan lagi kehalalannya, dan bergizi untuk mendukung tubuh dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mengkonsumsi yang terbaik, yang halal dan baik, agar kehidupan kita juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Sekarang mari kita lanjut ke hikmah yang keempat, yaitu melihat keistimewaan Masjidil Aqsa. Kita akan membahas tentang keistimewaan Masjidil Aqsa yang terletak di kota Palestina. Dalam peristiwa Isra, Masjidil Aqsa adalah tempat yang Nabi Muhammad singgahi sebelum melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha dalam Mi'raj. Kejadian ini menegaskan betapa pentingnya dan mulianya Masjidil Aqsa dalam sejarah Islam. Sebelum Ka'bah ditetapkan sebagai kiblat, Masjidil Aqsa setempat menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam menunaikan sholat. Hal ini menunjukkan posisi pentingnya dalam sejarah dan spiritualis Islam. Menariknya, menurut beberapa riwayat, melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa memiliki keutamaan yang besar, di mana pahala yang diberikan dikatakan mencapai 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dari hadis Nabi Muhammad, kita juga mendapatkan pemahaman lebih tentang keutamaan masjid ini. Diriwayatkan bahwa sholat di Masjidil Aqsa memberikan pahala yang besar. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian susah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidku ini di Nabawi Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa." Baik, sekarang kita akan lanjut ke hikmah yang kelima, yaitu pembuktian keberadaan neraka dan surga. Sebelum peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai informasi mengenai surga, neraka, dan aspek-aspek gaib lainnya melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, pengetahuan Nabi tentang hal-hal gaib berada pada tingkat ilmu yakin, artinya keimanan yang datang dari mendengar dan mempercayai tanpa melihat langsung. Namun, selama Mi'raj, Rasulullah SAW diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung surga, neraka, dan berbagai keajaiban lainnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah tingkatan ainul yakin, di mana kepercayaan diubah menjadi kepastian yang tak terbantahkan karena pengalaman langsung. Kejadian ini memberikan keyakinan yang lebih dalam dan mantap kepada Rasulullah terhadap segala hal yang telah dan akan beliau sampaikan kepada umatnya. Dengan menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban tersebut, Rasulullah mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, serta keutamaan iman yang lebih besar dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surat An-Najm ayat 13-18 yang berbunyi, "Dan sungguh, Dia Muhammad telah melihat Jibril itu pada yang lain turunnya di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggalnya. Ketika Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh apa yang menutupinya, penglihatannya tidak menyimpang dan tidak pula melampaui batas. Sungguh, Dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar." Dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku melihat surga dan neraka.
Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada neraka dan yang lebih indah daripada surga. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam dan melakukan amal kebaikan. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah bersama kami di video kali ini. Sebelum kita berpisah, mari kita akhiri dengan membaca sholawat untuk Nabi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita dan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman semua. Tinggalkan di kolom komentar di bawah kira-kira topik apa lagi yang ingin kalian lihat di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.